Tapi pada titik ini saya menyayangkan. Menyayangkan bukan karena dia mendukung Pak Prabowo, itu haknya Pak Budiman Sujatmiko. Tapi yang saya sayangkan adalah caranya. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu toto mowo coro. Semua itu ada cara yang baik. Mungkin jauh lebih elegan kalau dia sebelum ketemu dengan Pak Prabowo mengajukan pengunduran diri ke PDIP, kemudian langsung mendukung Prabowo Subianto. Itu nggak ada masalah. Tapi manakala diam-diam bertemu Pak Prabowo, kemudian membangun narasi yang seolah-olah itu hanya komunikasi biasa, tapi ternyata terbukti membangun koalisi yang lebih intens, membentuk relawan dan sebagainya macam ini bagi saya adalah inkonsistensi dari seorang Budiman Sujatmiko. Padahal sepengetahuan saya, Budiman Sujatmiko ini orang yang teguh dalam prinsip. Gitu. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa kesannya sahabat saya Budiman Sujatmiko menjadi seperti pragmatis gitu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, gonjang ganjing menjelang pemilu atau pilpres khususnya itu sudah mulai panas, dan menurut saya ini wajar karena kalau hitungan waktu hanya sekitar 5 bulan lagi kita harus menentukan siapa pemimpin nasional kita dan siapa wakil kita di parlemen. Jadi sekarang ini sedang sangat dinamis gitu. Nah, terkait dengan dinamika politik ini memang banyak perkembangan. Salah satunya seperti sudah saya prediksi bahwa Budiman Sujatmiko akhirnya berpaling. Dan berpalingnya ini tidak main-main. Bukan sekedar mendukung biasa. Dia bahkan membentuk relawan namanya Prabu Bersatu, Prabowo Budiman Sujatmiko. Dan dilakukan tepat di jantung Provinsi Jawa Tengah, kandang banteng. Masalah ini bisa kita analisis dalam perspektif yang macam-macam. Bisa juga bahwa ini adalah perlawanan frontal dari Budiman Sujatmiko karena berani di Jawa Tengah. Karena saya tahu Budiman Sujatmiko ini dulu dapilnya di Jawa Tengah dan pernah berjaya di Jawa Tengah selama 2 periode menjadi wakil rakyat. Tapi bisa jadi ini adalah perlawanan terbuka di hadapan Ganjar Pranowo di Semarang. Itu hanya strategi, tidak ada masalah. Nah, marilah kita diskusikan tentang Budiman Sujatmiko. Kemarin ada Effendi Simbolon, sudah diklarifikasi dan akhirnya tenggelam. Sama juga pada saat Budiman Sujatmiko ketemu dengan Pak Prabowo di rumahnya di Jalan Kertanegara, Budiman memberikan klarifikasi yang katanya tetap mendukung Ganjar menurut Pak Hasto, macam-macam lah gitu loh. Tapi ternyata kan pendapat tinggal pendapat, karena kepentingan lebih besar dari itu. Kepentingannya apa? Saya tidak tahu. Kepentingan jabatan, kepentingan uang, atau kepentingan yang lain saya tidak tahu. Ini hanya Budiman Sujatmiko dan elit-elit tim ses Pak Prabowo yang tahu. Nah, Budiman menurut saya sudah mencederai narasi yang dibangun sendiri bahwa kemarin seolah-olah hanya berkunjung untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi. Tapi ternyata bukan itu. Nah, terbukti itu di follow up dengan membentuk relawan Prabu untuk mendukung Prabowo Subianto. Nah, apakah yang dilakukan Budiman Sujatmiko ini melanggar ADART atau aturan internal di PDIP? Saya kurang tahu karena saya bukan kader PDIP dan saya pun juga bukan buzzer PDIP. Itu pasti ada yang mengatur di situ. Saya hanya ingin menyoroti bahwa ini menurut saya sangat mencederai etika dan fatsun politik yang terjadi. Saya membayangkan seperti ini. Saya memberikan analogi. Katakanlah dalam persiapan pertempuran,
dua kubu perang begitu ya. Ini katakanlah di militer gitu. Persiapan dua kubu akan berperang besar, sudah matang persiapannya, tiba-tiba salah satu jenderal atau kolonel dari kubu ini menyeberang, justru berpihak pada lawan. Ini bagi saya sangat tidak etis gitu. Kalau Budiman Sujatmiko mendukung Pak Prabowo Subianto jauh-jauh hari sebelum ada deklarasi PDIP terhadap Ganjar Pranowo, itu sah-sah saja. Jadi ini dilakukan pada injury time, pada saat PDIP sedang membangun konsolidasi. Saya sangat dekat dengan Mas Budiman Sujatmiko. Saya salah satu yang mengagumi beliau, kecerdasannya dan wawasannya luar biasa. Tapi pada titik ini saya menyayangkan bukan karena dia mendukung Pak Prabowo, itu haknya Pak Budiman Sujatmiko. Tapi yang saya sayangkan adalah caranya. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu toto mawa cara. Semua itu ada cara yang baik. Mungkin jauh lebih elegan kalau dia sebelum ketemu dengan Pak Prabowo mengajukan pengunduran diri ke PDIP, kemudian langsung mendukung Prabowo Subianto. Itu nggak ada masalah. Tapi manakala diam-diam bertemu Pak Prabowo, kemudian membangun narasi yang seolah-olah itu hanya komunikasi biasa, tapi ternyata terbukti membangun koalisi yang lebih intens, membentuk relawan dan sebagainya macam ini bagi saya adalah inkonsistensi dari seorang Budiman Sujatmiko. Padahal sepengetahuan saya, Budiman Sujatmiko ini orang yang teguh dalam prinsip gitu. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa kesannya sahabat saya Budiman Sujatmiko menjadi seperti pragmatis gitu. Nah, saya tidak tahu alasannya apa, kompensasinya apa, saya tidak tahu. Sekali lagi saya katakan, pada wilayah Mas Budiman mendukung Pak Prabowo itu hak pribadi. Yang saya permasalahkan adalah cara, tata laksana dan etikanya. Nah, bagaimana dengan PDIP? Apakah yang akan dilakukan oleh PDIP? Saya tidak tahu. Mungkin diberikan sanksi atau apa, saya tidak tahu, dipecat atau saya tidak tahu. Saya tidak peduli hal itu karena saya bukan orang partai. Tapi bagi saya satu hal, bahwa PDIP ini adalah partai yang sangat solid, sangat ideologis. Jadi kalau kita menilik partai-partai nasionalis, hanya PDIP yang mempunyai ideologi nasionalisme paling kuat dan mengakar sampai bawah. Saya mempunyai keyakinan PDIP yang sudah lama berkecimpung dalam perpolitikan nasional dan menjadi soko guru terkuat dalam politik Indonesia sekarang tidak akan goyah. Karena kebetulan memang Budiman Sujatmiko bukan caleg dan bukan anggota DPR juga dari PDIP. Sangat disayangkan memang, ya. Tapi saya tidak yakin ini mengganggu konsolidasi dan soliditas dari PDIP. PDIP akan terus melaju dan tidak akan mengganggu Ganjar Pranowo juga. Jadi saya tidak mengintervensi kebijakan, keputusan dari PDIP terhadap Budiman Sujatmiko karena saya di ranah orang luar gitu. Nah, ini menurut saya adalah perlunya kita bangun kembali etika, fatsun politik agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Kutu loncat itu biasa dalam perpolitikan nasional, biasa. Pak Prabowo dulu juga kader Golkar, membentuk Gerindra. Surya Paloh juga kader Golkar, membentuk Nasdem. Sama dengan Wiranto, juga kader Golkar, membentuk Hanura. Biasa, cuma yang membedakan adalah ini dilakukan jauh-jauh hari sebelum pemilu. Nah, kalau Budiman Sujatmiko ini sudah berhadapan-hadapan dalam masa perang yang akan segera terjadi, tiba-tiba dia meloncat ke kubu lawan. Saya tidak tahu apakah ini melanggar atau tidak, saya tidak tahu, tapi menurut saya sangat tidak elok. Jadi
kembali lagi saya katakan, saya tidak mengutik-utik keputusan Mas Budiman untuk menjagokan Pak Prabowo atau mendukung Pak Prabowo. Kompensasi apa yang diterima, apakah jabatan, apakah uang, atau apa, saya tidak tahu. Tapi yang saya permasalahkan di sini adalah harusnya selevel, sekelas Budiman Sujatmiko memberikan edukasi dan keteladanan dalam berlaku dan beretika di masyarakat ini. Ini yang saya tidak lihat dalam kasus Budiman menyeberang ke Prabowo Subianto. Nah, berikutnya, apakah dengan membuka front langsung di Jawa Tengah, di kandang banteng begitu, akan mempengaruhi atau menggerus suara Ganjar Pranowo di Jawa Tengah? Saya juga tidak yakin. Karena di Jawa Tengah ideologi yang terkuat adalah ideologi nasionalisme Soekarno. PDIP itu penguasa di Jawa Tengah, bukan Ganjar Pranowo, apalagi Budiman Sujatmiko. Apalagi selama 10 tahun Ganjar Pranowo memimpin Jawa Tengah, sudah pasti punya pengaruh yang jauh lebih kuat untuk menjaga soliditas pendukung Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Meskipun saya tahu di kubu Pak Prabowo ada yang membentuk namanya ABG, asal bukan Ganjar, untuk Jawa Tengah, tapi itu sah-sah saja. Ini strategi. Jadi menurut saya justru bumerang kalau seorang Budiman Sujatmiko membuka front di kandang banteng, karena saya yakin tidak akan punya pengaruh yang signifikan. Mungkin ada 1.000-2.000 pendukungnya Budiman Sujatmiko, tapi loyalitas nasionalisme dari penduduk Jawa Tengah itu lebih tegak lurus kepada Soekarno, PDIP, dan nasionalisme. Dan ini yang tidak bisa dijangkau oleh seorang Budiman Sujatmiko. PDIP tidak perlu cemas. PDIP harus optimis. Ini dinamika. Tidak ada masalah. Sebagai rakyat yang tidak berpartai seperti saya dan ada jutaan orang yang lain bisa melihat. Kita bisa melihat bagaimana PDIP mengelola masalah ini terjadi. Tidak terlalu emosional, itu luar biasa. Tidak terlalu reaktif atau menyerang ke sana kemari, itu bagus sekali. Karena menurut saya tidak akan ada pengaruh signifikan terhadap PDIP. PDIP terlalu besar untuk digoyang oleh seorang Budiman Sujatmiko atau mungkin orang-orang yang lain. Jadi kita optimis bahwa PDIP sudah on the track, langkah Ganjar Pranowo sudah on the track, dan mungkin kalau saya bisa memberikan saran, diberikan waktu yang luang agar PDIP untuk membangun koalisi bersama rakyat, bersama relawan. Karena pada intinya rakyatlah yang akan memenangkan calon yang diusung oleh PDIP. Karena caleg-caleg dari PDIP pasti akan minta dukungan untuk dirinya sendiri. Sehingga kampanye promosi kepada calon presiden yang diusung PDIP akan terbagi. Satu-satunya yang tidak mempunyai kepentingan dan kepentingannya hanya satu tunggal adalah menjaga Indonesia adalah rakyat. Jadi mudah-mudahan PDIP ke depan mulai membangun koalisi bersama rakyat, ditingkatkan koalisi rakyat. Saya punya keyakinan koalisi rakyat ini kalau sudah dikelola dengan baik, itu akan bisa mengalahkan koalisi segendut apapun. PDIP dan rakyat sudah pernah membuktikan 2014-2019, dan saya yakin akan dibuktikan kembali tahun 2024. Ini keyakinan saya. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kamri.